Perkenalkan, nama saya Dina. Saya merupakan mahasiswi Universitas Dian Nusantara dan ini adalah tugas besar saya dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Nah, apa sih entrepreneurship itu? Kegiatan entrepreneurship atau dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah kewirausahaan atau wirausaha merupakan salah satu isu yang marak dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah juga telah mendorong lahirnya industri dan ekonomi kreatif di kalangan muda sebagai ekspresi dan kegiatan entrepreneurship masyarakat pada umumnya. Dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025 yang dirumuskan oleh Departemen Perdagangan RI, dijelaskan adanya evolusi ekonomi kreatif. Berdasarkan dokumen rencana ini dapat diketahui bahwa adanya pergeseran dari era pertanian ke era industrialisasi lalu ke era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi ekonomi. Fenomena ini mengarahkan industri-industri di negara maju untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan kreativitas. Sejak tahun 90-an, perekonomian dunia mulai bergeser menuju perekonomian yang didukung oleh kreativitas dengan istilah ekonomi kreatif melalui industri kreatif. Di Indonesia, walaupun ekonomi kreatif cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan urban, tapi industri ini tuh nggak banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah gitu. Hal ini tuh dikarenakan pemerintah belum menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting seperti kayak sektor manufacturing, fiskal, dan agrobisnis. Nah, untuk semakin memaksimalkan potensi dari industri kreatif ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita tuh perlu untuk dilakukan semacam kajian yang mendorong terjadinya aktivitas pada industri dan ekonomi kreatif. Nah, gereja sebagai bagian dari elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memajukan ekonomi warganya. Gereja itu nggak cuma bekerja di ranah kehidupan rohani jemaatnya aja, tapi juga memberikan sebuah dampak yang realistis bagi perkembangan jemaat, baik secara sosial, ekonomi, dan seluruh aspek hidupnya. Nah, istilah yang umum digunakan adalah pelayanan yang holistik yang menjangkau seluruh aspek kehidupan jemaat, nggak semata-mata kerohaniannya aja gitu. Gereja nggak cuma jadi agen yang menampung orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, melainkan gereja memfasilitasi untuk jemaatnya dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dan menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Dalam konteks pembangunan ekonomi, warga gereja itu baik pendeta atau gembala sidang itu harus bisa membuat program yang dapat berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi jemaat, meski enggak dengan menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Gereja tuh bisa memberdayakan mereka melalui berbagai cara yang diprogramkan oleh gereja. Nah, hamba Tuhan di gereja harus mampu melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan kualitas jemaat sehingga mampu menciptakan manusia kreatif. Pendeta juga dapat memotivasi dan mendorong jemaat yang kaya untuk dapat membantu memberdayakan jemaat yang ekonominya lemah. Beberapa nas Alkitab yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun pemahaman pentingnya entrepreneurship bagi jemaat maupun hamba Tuhan, yaitu yang pertama Matius pasal 25 ayat 14-30. Nah, ini tuh merupakan satu perikop yang cukup dipahami kan oleh orang Kristen secara general. Di teks dalam Matius ini tuh merupakan sebuah analogi atau perumpamaan tentang talenta gitu yang diberikan kepada 3 hamba yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula. Nah, perumpamaan itu nggak bisa dilepaskan dari tujuan pengajaran Kristus. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari perumpamaan itu berkaitan dengan kegiatan entrepreneurship ini. Nah, yaitu kayak yang pertama, pemilik modal pergi ke negeri yang jauh untuk waktu yang lama dan kembali kelak.
Terus pemilik modal mengalokasikan dananya kepada hamba-hambanya agar modal ini tuh dapat memberikan keuntungan kan kepada dia. Terus 2 hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta bekerja dengan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya kendati tanpa pengawasan ya dari pemilik modal gitu. Nah, kedua hamba itu kan dipuji gitu, serta diikutsertakan dalam kebahagiaan tuannya kelak. Terus hamba yang satu lagi tuh justru menyembunyikan modalnya karena ia nggak mempercayai tuan pemilik modal gitu. Bahkan dengan berani memastikan dan menuduh tuannya itu jahat dan kejam. Nah, hamba yang terakhir ini tuh sangat takut kan kepada tuannya tersebut, lalu nggak ada keuntungan dan pemberian dari modal itu. Nggak ada keuntungan dari pemberian modal itu, hanya 1 talenta saja hingga tuannya datang kembali. Nah, cara pandang hamba yang ketiga tuh kayak salah gitu, yang berdampak kepada nggak adanya keuntungan yang diharapkan oleh investor kan. Nah, pendalaman kepada makna yang dapat dipetik dari pokok pengajaran Yesus tentang investasi di kerajaan Allah tuh gak melulu kepada keuntungan semata, tapi bagaimana seorang itu melihat kesempatan yang diberikan kepadanya secara tepat. Komponen penting menuju kehidupan akhir yang bahagia adalah yang pertama, pandangan yang benar kan tentang Tuhan adalah hal krusial dalam sebelum memulai tugas. Terus perspektif waktu yang relatif tingkat meski dipenuhi dengan upaya kerajinan dan semangat, pengelolaan talenta serta orientasi upah di akhir masa nantinya. Itu kayak ditentukan dari sekarang ini melalui sikap dan perilaku bekerja dan tugas gitu. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3 gitu. Nah, apa yang Paulus lakukan diceritakan kan sama si Lukas sebagai bentuk keterangan bahwa seorang rasul sekelas Paulus pun melakukan pekerjaan untuk menafkahi kehidupannya dan pelayanannya gitu loh. Nah, apa yang dilakukan Paulus dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan entrepreneurship di kalangan hamba Tuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan gitu. Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah adanya kebutuhan pelayanan sementara ekonomi gereja belum dapat diandalkan gitu. Lalu ada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15. Nah, pada bagian nasi ini tuh kan kayak jelas banget Paulus menekankan tentang pentingnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan di ayat yang ke-7 Paulus memberikan penegasan untuk mencontoh dirinya yang tidak menjadi beban bagi jemaat sekalipun ia berhak untuk menerima itu dalam konteks pelayanan gitu. Nah, dari beberapa nas Alkitab yang tadi udah disebutin, baik dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, Kisah Para Rasul dan 2 Tesalonika merupakan referensi yang menunjukkan betapa pentingnya jemaat Tuhan diajarkan untuk mengupayakan hidupnya dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan entrepreneurship. Hamba Tuhan harus lebih dahulu memiliki landasan biblikal tentang apa yang dilakukannya itu adalah sesuai dengan prinsip Alkitab, sehingga apa yang diajarkannya kepada jemaat merupakan pesan firman Allah yang kuat bagi kehidupan mereka. Nah, relevansi prinsip-prinsip entrepreneurship dalam Alkitab adalah bahwa mereka memberi seseorang gambaran yang seimbang nih tentang cara menjalankan usaha yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain dengan tetap mempertimbangkan kebenaran dan integritas. Prinsip-prinsip ini tuh juga dapat membantu merumuskan kebijakan dan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam menjalankan bisnis, seseorang tuh kayak harus jadi agen yang positif yang memberikan dampak positif pula kepada masyarakat sekitar dan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh Alkitab. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kan pemahaman dan penerapan nilai-nilai dalam konteks bisnis tuh bisa ngebantu kita untuk jadi pengusaha yang sukses dan bermanfaat nih bagi masyarakat. Nah, sebagai contoh, seorang pengusaha kan dapat menggunakan keahliannya untuk menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Mereka juga bisa menunjukkan integritas dalam hubungan bisnis. Nah, sekian pembahasan kita dan terima kasih yang udah menyimak.